di Philip Morning Market Call pada tanggal 4 April tahun 2016, di mana agenda hari ini adalah indikasi IISG serta update report mengenai Tifon Mobile Indonesia yang baru saja mengeluarkan laporan keuangan pada tahun 2015. Baik, kita mulai terlebih dahulu untuk indikasi ISG, di mana kami perkirakan akan bergerak sideways, di mana support resistannya berada di level 4.811 sampai dengan 4.860. PI dari ISG saat ini ada di level 25,31 kali, dan penggerak pasar ISG pada hari ini adalah pasar Asia yang sebagian ditutup menguat pada pagi hari ini, mengikuti penguatan yang terjadi pada saham-saham di Amerika Serikat pada hari Jumat kemarin. Namun nampaknya setelah pembukaan yang cukup baik, nampaknya mulai ada aksi-aksi profit taking di bursa Asia yang lainnya. Sementara itu juga nampaknya indeks IISG akan diperberat oleh US Crude Oil Futures yang turun sebesar 1,17% menjadi di level 36,36 dolar per barrelnya, setelah pada Jumat yang lalu turun sebesar 4%. Baik, untuk selanjutnya kita mulai mengenai update report dari Tifon Mobile Indonesia, di mana judulnya adalah untuk laporan keuangannya ini sesuai dengan ekspektasi kami, namun gross margin mereka ini tampaknya akan tertekan oleh bisnis ATM dan online banking yang baru saja diberikan oleh Telkomsel. Baik, untuk yang pertama adalah Tele ini membukukan net revenue atau penjualan mereka ini di atas ekspektasi kami, di mana kami mengekspektasikan untuk net revenue mereka pada tahun 2015 kali ini sebesar 19,48 triliun rupiah, dan net revenue aktual mereka berada di level 22,03 triliun rupiah. Ini meningkat sebesar 51,06% year on year. Hal ini didukung oleh bisnis voucher dan startpack mereka yang meningkat sebesar 65,98% year on year, serta bisnis mobile phone mereka ini meningkat sebesar 36,97% year on year. Perusahaan retail telekomunikasi ini juga membukukan net income yang inline dengan ekspektasi kami, di mana Tele ini membukukan net income sebesar 370,35 miliar rupiah, di mana ekspektasi kami ini sedikit lebih tinggi sebesar 376,33 miliar rupiah di tahun 2015. Pada akhir September 2015 yang lalu ini Tele mengamankan perjanjian dengan Telkomsel, dan dengan total 28 bank BUMN, bank swasta, bank syariah, bank asing, dan bank BPD ini untuk melakukan penjualan voucher Telkomsel melalui ATM dan online banking mereka. Sebelumnya ini bisnis ini dipegang oleh Vinet, dan Telkomsel kemudian membagi bisnis ini kepada Tele sebagai akibat dari adanya akuisisi yang dilakukan oleh PT Pins Indonesia pada tahun 2014 yang lalu. Kami melihat bahwa dengan adanya perjanjian ini, khususnya di kota besar yang penduduknya rata-rata memiliki penghasilan menengah ke atas, ini tentu akan menguntungkan dari Tele ini sendiri, karena akan semakin banyak transaksi penjualan voucher melalui online banking dan melalui ATM, di mana rata-rata masyarakat kota besar ini sudah meninggalkan pembelian voucher melalui counter dan mulai beralih ke pembelian pulsa melalui ATM dan online banking. Namun yang perlu diperhatikan adalah margin dari bisnis ini nampaknya lebih kecil dibandingkan dengan bisnis konvensional yang melalui counter. Oleh karena itu kami melihat bahwa gross margin mereka ini nampaknya akan sedikit tertekan untuk tahun-tahun mendatang. Dan Tele ini meningkatkan harga vouchernya di tingkat reseller dan end user. Dan kita bisa lihat di sini bahwa di voucher tipe seharga Rp5.000 ini di harga reseller ini sebelumnya dihargai Rp5.200, setelah adanya penyesuaian menjadi Rp5.400.
dan di end usernya ini tetap di antara level 6.000 sampai 7.000 rupiah. Dan untuk selanjutnya di level 10.000 rupiah ini di tingkat reseller ditingkatkan menjadi sebelumnya 10.250, namun setelah ada penyesuaian menjadi 10.400. Sedangkan di end usernya tetap di harga 12.000 rupiah. Dan yang terakhir ini di harga 20.000 rupiah, ini reseller price harganya 19.950. Sebelumnya ini ditingkatkan menjadi 20.000 dan di end user tetap di level 22.000 rupiah. Ini merupakan voucher tipe 5.000, 10.000 dan 20.000 rupiah. Ini merupakan tipe voucher yang memiliki margin yang lebih tinggi. Sedangkan untuk margin yang levelnya ini lebih rendah, ini di nominal 50.000 dan 100.000, ini di harga reseller sebelumnya 48.900 dinaikkan menjadi 49.000 dan untuk voucher seharga 100.000 rupiah ini dari sebelumnya 96.800 ini dinaikkan menjadi 97.000. Sedangkan untuk voucher di tipe 50.000 ini sebelumnya di end user seharga 51.000 rupiah, ini setelah ada penyesuaian menjadi 52.000 rupiah, dan untuk voucher tipe 100.000 rupiah ini untuk di harga end user ini berharga 101.000 rupiah. Ini untuk merupakan voucher tipe yang memiliki margin yang lebih rendah. Sementara itu untuk klaster dari Tele sendiri ini meningkat dari sebelumnya 22 menjadi 28 dari total sebesar 129 total klaster yang dimiliki oleh Telkomsel. Ini merefleksikan sebesar 30% market share dari distribusi Telkomsel. Di antara operator, maksud kami di antara distributor smartphone, ini Telesindo Shop mengontrol 19 klaster dan Simpantindo Multimedia ini mengontrol sebesar 9 klaster. Dan jumlah voucher dealers ini dirampingkan dari sebelumnya 100 menjadi 60 dan aktif reseller ini bertumbuh dari jumlahnya sebelumnya 180.000 menjadi 250.000 dan terus berkembang. Market share dari Tele sendiri untuk yang bisnis konvensional berada di level 80% dan untuk modern channel di 5% dan machine to machine atau ATM ini 15%. Kami melihat bahwa dengan adanya jumlah coverage dari Telkomsel yang berada di seluruh Indonesia dan performa yang kuat dari bisnis tradisional seperti penjualan voucher di daerah ini akan terus memberikan keuntungan yang cukup baik untuk Tele dalam jangka waktu ke depan. Oleh karena itu kami memaintain buy rating berdasarkan PE sebesar 17,49 kali di tahun 2016 dan cost of common equity sebesar 8,61%. Dan untuk target harga untuk Tele ini sendiri berada di level 1.140 atau 53% upside-nya dari harga di level 745 rupiah. Di mana target sebelumnya ini pada tahun sebelumnya ini kami melihat bahwa berada di level 1060 dan berdasarkan data di 2015 kami naikkan targetnya menjadi 1140. Baiklah, apabila Bapak dan Ibu ada yang mengajukan pertanyaan, dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami di @mmcresearch serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan melalui akun YouTube kita di Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, untuk dari Bapak Stevi Adrianto ini mengenai IISG, kami memperkirakan untuk hari ini akan bergerak sideways di mana support resistennya berada di level 4.811 sampai dengan 4.860. Sedangkan untuk pertanyaan dari Bapak Hans Winata mengenai untuk tele sendiri berapa panjang time frame yang diberikan. Untuk tele sendiri kami melihat untuk target harga 1140 ini untuk 12 bulan ke depan. Oleh karena itu kami biasanya menarik dari time frame dari target harga untuk saham fundamental ini untuk setahun ke depan biasanya. Oleh karena itu target untuk 12 bulan ke depan sebesar 1140. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Markus mengenai saham serial rekomendasi seperti apa. Untuk rekomendasi kami melihat bahwa untuk saat ini saham serial masih bergerak cukup bullish untuk periode jangka menengahnya. Bagi yang sudah mempunyai saham serial dari harga Rp300 sampai dengan 310 ini bisa dicoba untuk dijual untuk sell on range untuk saham dari serial di kisaran harga 330 sampai dengan 325. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Purnomo mengenai saham Pegas, rekomendasinya buy di harga berapa? Baik, untuk rekomendasi Pegas ini sendiri kami menyarankan untuk bisa dibeli di harga 2.600 sampai dengan di 2.650 untuk level pembelian dari saham Pegas. Sedangkan untuk level penjualan Pegas ini bisa dicoba dijual dari level 2.700 sampai dengan di 2.750. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi mengenai UAS kita jangka pendek dan jangka menengahnya. Untuk jangka pendek sendiri nampaknya masih akan sideways di level 1950 sampai dengan di level 2050 untuk saham dari UAS kita. Dan untuk jangka menengahnya ini masih tergolong bullish untuk saham Waskita Karya. Bagi yang sudah punya ini bisa dicoba masih di hold untuk saham Waskita, dan bagi yang belum mempunyai saham Waskita ini bisa dicoba membeli di level di 1950 sama dengan di level Rp2.000. Terima kasih.
pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ira Novianti mengenai pergerakan saham Cepin pada hari ini. Untuk pergerakan saham Cepin ini secara jangka menengah masih tergolong cukup bullish untuk saat ini. Namun untuk jangka pendeknya sudah memasuki fase sideways di mana rentang harganya ini bergerak di level antara 3.700 sama dengan di 3.500. Saran kami untuk saham Cepin bisa dicoba dibeli di harga sekarang. Namun apabila saham Cepin ini mengalami penurunan bisa dicoba di level buy lagi di level 3.400 dan ini merupakan level yang cukup vital bagi saham Cepin karena apabila masih bertahan di level 3.400 yakni di exponential moving average 50-nya maka ada kemungkinan akan mengalami rebound ke depannya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan. Selamat pagi untuk Bapak Haryanto Suyitno yang menanyakan untuk saham BRI dan sekaligus ini juga menjawab pertanyaan dari Bapak Apriandia menanyakan untuk sektor banking seperti apa untuk hari ini, yaitu khususnya BRI, Mandiri, dan BCA. Baik, kita kan di sini akan bahas dulu untuk pergerakan dari saham BRI, di mana untuk pergerakannya saat ini masih cenderung ranging atau bergerak di kisaran terbatas, yaitu di supportnya di level 10.900 dan level resisten terdekat saat ini adalah di level 11.400 sampai dengan 11.425. Jadi kami bisa sarankan untuk jika Bapak ingin trading untuk jangka pendek ini bisa melepas saham BRI di sekitar level 11.400 sampai dengan 11.425. Namun jika untuk jangka menengah ini bisa di hold sampai dengan level 11.500 atau 2 fraksi di atas atau di bawah. Dan untuk BRI sendiri memang kemarin mengalami penurunan yang cukup dalam pada perdagangan hari Jumat kemarin karena memasuki masa ex dividennya. Jadi pada tanggal 1 April ini BRI masuk masa ex dividen, sedangkan pada tanggal sebelumnya ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena merupakan masa cum dividennya. Jadi memang untuk saham-saham pada umumnya pada masa cum dividen ini mengalami kenaikan karena banyak orang ingin mendapatkan dividen, sedangkan untuk pada ketika memasuki masa ex dividen ini mengalami penurunan. Jadi kami rasa koreksi di saham BRI pada perdagangan hari Jumat kemarin cukup wajar karena memasuki masa ex dividennya. Dan kalau kita lihat dari sisi support juga di sini masih cenderung berada di area kisaran support dan resistennya. Jadi untuk keseluruhan tren sendiri masih cenderung ranging atau masih cenderung sideways. Dan selanjutnya kita
melihat untuk saham Bank Mandiri. Baik, untuk Bank Mandiri di sini kita melihat juga untuk kisaran support dan resistennya. Saat ini resisten berada di sekitar level 10.350 dan level supportnya ada di level baik di sekitar level 9.800 untuk support dan resisten jangka pendek, jadi 9.800 sampai 10.350. Dan kalau Bapak Ibu sudah memegang untuk saham Bank Mandiri ini bisa dilepas. Kalau untuk jangka pendek ini bisa dilepas di sekitar level 10.350, 1-2 fraksi di atas dan di bawah. Dan jika ingin masuk, kami belum sarankan di level saat ini, jadi bisa sebaiknya menunggu atau buy on weakness di sekitar level 9.800 untuk masuk ke saham Bank Mandiri. Dan untuk jangka pendek memang cenderung masih bergerak sideways, jadi masih akan bergerak di kisaran support resistennya di level 9.800 dan 10.350. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke saham Bank BCA, di mana untuk BCA juga di sini tampaknya untuk tren sendiri masih cenderung ranging dengan kisaran supportnya di level 13.000 di sini. Baik, maksud kami di level 13.100 untuk supportnya saat ini, dan untuk level resistennya saat ini berada di level 13.800 untuk jangka pendek. Jadi memang pergerakannya masih cenderung sideways dan untuk jangka pendek kami perkirakan masih akan menguat. Jadi jika Bapak Ibu masih hold untuk saham BCA, ini bisa kami sarankan untuk hold sampai dengan level 13.700 sampai dengan 13.800, bisa sell on strength di sekitar level tersebut untuk jangka pendek. Demikian, Pak. Baik, ini masih mengenai pertanyaan mengenai dividen dari Bapak Sunarman yang menanyakan saham yang masuk ex dividen penurunannya apakah sebesar dividennya. Baik Pak, kalau kita lihat di kasus saham Bank BRI, jadi untuk saham-saham tertentu ini memang pergerakannya cukup berbeda. Namun kalau kita lihat untuk kasus saham BRI di sini kemarin ketika memasuki masa ex dividen, ini saham BRI mengalami penurunan sebesar 2,8%. Jadi 2,8% dari penutupan di perdagangan sebelumnya atau di hari sebelumnya. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan dividen yield dari BRI sendiri, dibandingkan yaitu BRI sebesar Rp311,66. Nah, kalau kita menghitung ini kisarannya juga kurang lebih sama, yaitu sebesar 2,8%. Jadi memang kita bandingkan penurunan dari
memasuki masa ex-dividen dan juga dividen yield dari BRI sendiri ini penurunannya cenderung sama. Tapi kalau jika Bapak memang hanya mengincar untuk dividen perolehan dividen sendiri, ini kami rasa tidak cukup worth it untuk membeli saham BRI karena memang ketika sahamnya turun dan dengan dividen yield yang Bapak dapatkan ini cenderung sama besarnya. Tapi kalau Bapak hold sampai dengan saham BRI, memang setelah itu akan cenderung mengalami penurunan lagi selama beberapa hari ke depan. Tapi kemudian jika Bapak hold sampai dengan sell on strength di sekitar level 11.400, 11.500 ini baru bisa cukup worth untuk memegang saham BRI beserta dengan mendapatkan dividennya. Demikian, Pak. Dan selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andreas Bima yang menanyakan untuk pergerakan Telkom. Baik Pak, di sini kita lihat pergerakan Telkom saat ini juga masih cenderung sideways dengan support saat ini terdekat di level 3.300 dan level resisten terdekat di level 3.500. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham Telkom, ini kami bisa sarankan untuk hold dulu sampai dengan level 3.500 atau 2 fraksi bisa disesuaikan. Ini baru bisa kami sarankan untuk sell on strength di sekitar level tersebut. Sedangkan untuk masuk jika Bapak baru ingin masuk saham Telkom, ini kami bisa sarankan untuk buy on weakness di sekitar level 3.300 atau 2 fraksi. Karena kalau kita lihat di sini juga ada support yang cukup kuat yaitu di sekitar EMA 50 di garis yang berwarna biru di sini sudah beberapa kali tidak tertembus, jadi ada support yang cukup kuat di sekitar level 3.300. Demikian, Pak. Baik, selanjutnya selamat pagi untuk Bapak Hendri Purnawan. Pertanyaan terkait dengan bagaimana outlook APLN setelah ada kasus KPK. Untuk APLN sendiri, kalau kita lihat di sini terkait dengan penangkapan dari Direktur Utama APLN, ini terkait dengan kasus penyuapan untuk proyek reklamasi Pluit City. Hal ini tentu berdampak negatif bagi perusahaan, apalagi bahwa proyek Pluit City ini merupakan salah satu proyek jangka panjang perusahaan. Perusahaan sendiri atau APLN sendiri ini berencana mengembangkan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ini. Ini ada untuk proyek 25 tahun. Jadi ini merupakan salah satu proyek yang cukup besar untuk APLN dan tentunya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan. Namun perlu diingat bahwa proyek ini sendiri hingga saat ini sepengetahuan atau berdasarkan data atau informasi dari perusahaan bahwa proyek ini sendiri belum dipasarkan. Jadi mungkin yang nantinya akan membebani itu adalah uang yang sudah diinvestasikan perusahaan atas proyek ini. Untuk saat ini sendiri data yang ada ini bahwa Perseroan sendiri menginvestasikan sekitar 4,8 triliun untuk reklamasi Pantai Utara Jakarta ini. Jadi mungkin ada sekitar uang 4,8 triliun yang nantinya akan diperkirakan ini akan mengendap begitu saja karena biasanya setelah ada kasus biasanya proyek akan berhenti dan menunggu penyelidikan lebih lanjut. Mungkin Bapak Ibu ingat hal yang sama juga terjadi pada
BKSL yang hingga saat ini sendiri juga kasusnya masih berjalan dan penjualannya menjadi terhenti. Berikutnya untuk pertanyaan mengenai saham Jasa Marga dari Bapak Robertus Immanuel, ini untuk support dan resistennya. Untuk Jasa Marga saat ini trennya kalau kita lihat di sini sideways. Untuk Jasa Marga ini penurunan yang terjadi ini pada hari Kamis karena ada berita right issue, ini kemudian berhasil menguat pada perdagangan hari Jumat. Kami melihat bahwa untuk Jasa Marga sendiri support yang kuat atau jika ingin membeli ini di level 5.300 untuk Jasa Marga. Sedangkan untuk resisten atau penjualan atau target jual untuk teknikal ini adalah harga 5.700. Jadi masih akan bergerak di kisaran antara 5.300 sampai 5.700 untuk Jasa Marga. Berikutnya untuk saham Adikarya. Untuk saham Adikarya ini juga trennya masih sideways. Kalau kita lihat di sini Adi memiliki support di level 2.650. Di level sekitar 2.650 ini support. Kemudian resisten di level 2.800. Ini seperti yang ditandai di grafik seperti yang terlihat. Resisten di level 2.800. Jadi pergerakan Adi juga masih sideways di level rentang 2.650 sampai 2.800. Berikutnya untuk saham Adaro. Adaro kalau kita lihat di sini ini supportnya atau pergerakannya ini juga sideways. Ini ada resisten yang berkali-kali terjadi ini di level sekitar 665 untuk Adaro. Untuk support sendiri kita lihat di sini di level sekitar 630 untuk jika ingin membeli Adaro. Ini buy on weakness di level 630 dengan resisten tadi di level 665, sedangkan resisten selanjutnya di level 700. Jadi buy on weakness ini untuk Adaro demikian. Selanjutnya untuk saham CTRA, ini dari Bapak Hans Winata. Kami mohon maaf Pak, untuk CTRA sendiri kami belum bisa menjawab karena saat ini CTRA masih dalam rekomendasi dari Pak Jimmy di forum Philip Smart Trader Forum. Jadi kami tidak akan bahas kembali untuk CTRA demikian. Oke, selamat pagi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Haryanto Sujitno. Bagaimana dengan Unilever? Unilever masih dalam range trading kami ya, dengan level support itu di level 42.000 dan untuk level resistance sendiri ini di level 44.000 ya. Jadi bisa take profit di level kurang lebih 44.000 kalau Bapak sudah masuk. Dan kalaupun belum masuk, saya rasa ya, kalaupun belum masuk ya, masuk di level harga sekarang saya rasa kurang bagus ya. Sebaiknya kita bayangkan saja. Dan yang kalau Bapak sudah masuk ya, take profit ini masih di level yang sama, masih di level 44.000. Dan kalau kita lihat dari penutupan kemarin pada hari Jumat lalu,
kelihatannya tren ini masih sideways ya, dan ada cenderung ya di MACD di sini ada cenderung mengindikasikan bahwa dalam waktu dekat ya, dalam jangka pendek kemungkinan besar harga akan naik kembali. Namun memang dalam beberapa hari ke depan ya, kemungkinan sekitar 2-3 hari ke depan kemungkinan tren ini masih bergerak sideways di level harga dengan kurang lebih 43.000 sampai dengan 43.500 begitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Indra Teruna Kelana ya. Bagaimana dengan KLB, apakah sudah waktunya jual dan atau masih ada kemungkinan naik lagi? Baik, untuk KLB kalau Bapak masuk di level harga di level harga rendah, sebaiknya kami sarankan untuk di take profit saja di level sekarang ya, di sekitar 14.50. Karena kalau kita lihat dari chartnya sendiri, ini kelihatannya belum ada indikasi untuk kemudian naik kembali. Dan ya perlu kita perhatikan juga di sini, harga sudah saat ini sedang menguji level MA 200-nya ya. Kelihatan di sini candle hari ini dan juga candle hari Jumat kemarin ini sedang menguji level MA 200. Apakah level ini bisa menjadikan level support yang cukup bagus? Namun kemudian ya kelihatannya kalau nantinya memang cukup bagus level support ini, namun kami masih melihat tren ini akan sideways ya, masih akan sideways. Jadi ya kalau Bapak masih memiliki di level harga rendah, sebaiknya di take profit saja. Dan untuk sebagai tambahan saja juga untuk KLB sendiri kami memiliki target secara fundamental ya. Target price secara fundamental tuh di level 14.55 which is kurang lebih di level harga sekarang begitu Pak. Baik, pertanyaan terakhir ya dari Ibu Rosinta. Kalau LSIP apakah masih bisa rebound? Kedepannya bagaimana? Targetnya berapa? Untuk LSIP, kelihatannya tren ini masih mengalami penguatan ya, trennya masih naik. Untuk level support sendiri ini kurang lebih di level 1650. Oke. Di sini 166. Dan untuk level support sendiri, untuk level resistance sendiri, ini sebenarnya ada di level 1800 ya. Dan saat ini juga memang harga ini sedang menguji level 1800-nya, dan ini bisa dibilang level tertingginya sejak awal penurunan kemarin. Jadi harga ya ini sudah rebound cukup tinggi ya, dan kemungkinan level 1800 ini bisa menjadi salah satu level resisten kuat ya. Jadi kalau bisa saya sarankan, kalau memang Ibu sudah memiliki di level harga yang rendah, sebaiknya bisa di take profit saja. Di take profit setengahnya dulu ya, karena kalau kita lihat secara teknikal memang tren ini masih cukup kuat untuk kenaikannya. Jadi untuk jaga-jaga untuk profitnya bisa di take profit setengahnya dulu, atau kalau Ibu yakin masih memiliki
kenaikan ya dalam jangka pendek ini mungkin bisa di hold saja dulu untuk sementara begitu, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Subagia yang menanyakan untuk SSIA ini bagaimana? Untuk SSIA ini kalau kita lihat di sini trennya adalah bullish untuk SSIA, baik secara weekly maupun monthly ini terjadi penguatan. Sehingga saran kami untuk SSIA ini, namun kalau kita lihat di sini kenaikannya sudah mulai terbatas untuk SSIA. Jadi kami melihat bahwa jika Bapak atau Ibu sudah memiliki SSIA, ini bisa dilakukan sell on strength, ini di level sekitar 760 untuk SSIA. Jadi ini merupakan level penjualan yang cukup baik kami lihat untuk SSIA. Karena hingga saat ini sendiri laporan keuangan SSIA belum keluar, walaupun untuk perkiraan sendiri ada kenaikan atau ada pertumbuhan yang cukup besar, mengingat bahwa tahun 2014 sendiri SSIA mencatat penurunan laba bersih yang besar, sehingga untuk 2015 ini diperkirakan ada lonjakan demikian. Baik, ini selanjutnya masih pertanyaan dari Bapak Subagia yang menanyakan untuk saham BNI. Mohon infonya. Baik, untuk BNI sendiri kalau kita lihat di sini Pak, pergerakannya masih cenderung bergerak konsolidasi di level supportnya di saat ini di level 5.050 dan untuk level resisten di level 5.400 untuk jangka pendek. Jadi jika Bapak sudah memiliki untuk saham BNI, kami bisa sarankan untuk hold dulu dan bisa sell on strength jangka pendek di sekitar level 5.400. Dan jika Bapak baru ingin membeli, berencana untuk membeli saham BNI, kami bisa sarankan untuk masuk di 5.050, ini 1-2 fraksi di atas dan di bawah level 5.050 tersebut. Namun untuk BNI sendiri memang pergerakannya sampai dengan kuartal 2 mendatang kami perkirakan masih akan cenderung bergerak sideways karena memang kalau kita lihat dari laporan keuangan pada pada akhir tahun 2015 lalu ini masih cenderung flat. Jadi justru karena mereka membukukan provisi tinggi di kuartal 2 tahun lalu, justru maksud kami laba bersih dari BNI sendiri masih cenderung tertekan, yaitu minus 16% pertumbuhannya year on year. Namun kalau kita lihat untuk ke depannya, di sini kami perkirakan akan ada lonjakan yang cukup bagus untuk BNI pada tahun ini, ya khususnya nanti ketika memasuki kuartal 3 mereka akan mempublish untuk laporan keuangan kuartal 2, di mana untuk kuartal 2 sendiri di sini kami perkirakan akan ada lonjakan yang cukup tinggi untuk laba bersih BNI karena pada kuartal 2 tahun lalu mereka membukukan penurunan laba bersih yang cukup besar, sehingga dengan membaiknya kinerja perseroan sendiri pada kuartal 2 tahun ini tentu akan membukukan lonjakan yang lebih baik lagi. Demikian, Pak.
Baik, Bapak Ibu, sebelum menutup sesi Philip Morning Market Call pada hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa hari Kamis mendatang, ini kami kembali membuka kelas untuk Capital Market 101 bagi Bapak Ibu yang ingin, bagi Bapak Ibu yang pemula dalam saham, ini jika ingin belajar mengenai perencanaan keuangan dasar, kemudian juga produk-produk dari pasar modal seperti obligasi, saham, dan reksadana, ini bisa menghadiri kelas Capital Market 101 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 April. Ini dimulai pukul 9 dan berakhir sekitar pukul 4 sore. Kelas ini merupakan kelas yang baik dan cocok ini terutama bagi Bapak Ibu yang pemula. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Capital Market 101 ini, bisa menghubungi customer care kami di 57 900 900 atau juga bisa email ke email saya di marta@philip.co.id. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Stevi Adrianto, ini untuk kelas technical, apakah masih on the track? Pak Stevi, untuk kelas technical ini masih on the track, namun mungkin kami akan memberikan pengumuman resminya pada hari ini bahwa kami berencanakan untuk memindahkan lokasi dari sebelumnya ANZ Tower. Ini nanti kami akan informasikan selanjutnya kepada para peserta dari technical class melalui SMS dan juga melalui email. Mungkin besok baru kami akan umumkan secara resmi untuk kelas teknikalnya, Pak. Demikian. Baik, Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9:15, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat trading.